Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Alif Indina Mansyah, Michael Armstrong, dan Wahyu Gita Pratiwi akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai filsafat. Nah, ini dia pokok bahasan yang akan kita bahas. Ada 6 pokok bahasan dan langsung saja kita ke poin yang pertama. Konsep Pancasila sebagai filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Menurut Ruslan Abdul Ghani, Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil dari perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita, yang dituangkan dalam suatu sistem. Sedangkan menurut Noto Nagoro, filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat dari Pancasila. Nah, selanjutnya itu apa itu filsafat? Di sini ada arti informal, arti formal, arti komprehensif, arti analisis linguistik, dan arti aktual fundamental. Kita mulai dari arti informal. Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Sedangkan arti informalnya, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Sedangkan arti komprehensifnya, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Sedangkan arti analisis linguistiknya, filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Sedangkan menurut arti aktual fundamentalnya, filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Nah, selanjutnya kita ke ciri-ciri sistem filsafat Pancasila. Sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh, atau satu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah, maka itu bukan Pancasila. Kailan menyebutnya susunan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis, hierarkis, dan piramida. Seperti gambar ini ya teman-teman. Jadi, sila pertama meliputi, mendasari, dan menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua mendasari dan menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Begitu seterusnya sampai ke sila kelima yang dijiwai oleh sila ke-1, sila kedua, sila ketiga, dan sila keempat. Nah, selanjutnya kita ke inti sila-sila Pancasila. Tuhan yaitu sebagai kausa prima. Kausa prima secara umum bisa diartikan sebagai sebab utama atau sebab pertama yang tidak diawali oleh faktor lainnya. Dalam Pancasila, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa disebut sebagai kausa prima dan menempati urutan paling pertama dari susunan 5 sila Pancasila. Kausa prima yang dikandung sila pertama Pancasila artinya adalah bahwa Tuhan merupakan penyebab pertama dan utama di atas segala sebab-sebab lainnya. Namun, meski sila ketuhanan Pancasila merupakan kausa prima, bukan berarti keberadaan sila lainnya adalah pelengkap. Hubungan sila pertama dan sila selanjutnya dalam Pancasila adalah sebuah kesatuan, bukan komplementer. Kemudian manusia yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Kemudian satu adalah kesatuan memiliki kepribadian sendiri. Rakyat yaitu unsur mutlak negara, harus bekerja sama dan gotong royong. Sedangkan adil memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Bahasan selanjutnya yaitu filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Genetivus objektivus
Artinya yaitu nilai-nilai Pancasila dijadikan objek yang dianalisis berdasarkan cabang-cabang filsafat di Barat. Misalnya, Notonegoro menganalisis nilai-nilai Pancasila berdasarkan pendekatan substansialistik filsafat Aristoteles sebagaimana yang terdapat dalam karyanya yang berjudul Pancasila Ilmiah Populer. Sedangkan Pancasila sebagai genitivus subjektivus, artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, selanjutnya, landasan ontologis filsafat Pancasila. Pancasila sebagai genitivus atau subjektivus memerlukan landasan pijak filosofis yang kuat, yang mencakup 3 dimensi, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Pernahkah kalian mendengar istilah ontologi? Menurut Aristoteles, ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum, sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu yang membahas sesuatu secara khusus. Ontologi membahas tentang hakikat yang paling dalam dari segala sesuatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum dan bersifat abstrak, yang sering disebut dengan istilah substansi. Bidang ontologi menyelidiki tentang makna yang ada, yaitu eksistensi dan keberadaan manusia, benda, dan alam semesta. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak monopluralis. Karenanya, subjek pendukung dari pokok sila-sila Pancasila adalah manusia. Demikian juga jikalau kita pahami dari segi filsafat negara bahwa Pancasila adalah dasar filsafat negara. Adapun pendukung pokok negara adalah rakyat, dan unsur rakyat adalah manusia itu sendiri. Jadi, sangatlah tepat jikalau dalam filsafat Pancasila bahwa hakikat dasar ontologi sila-sila Pancasila adalah manusia. Manusia, sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis, memiliki hal-hal yang mutlak. Landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan tujuan sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman atas hakikat sila-sila Pancasila itu diperlukan sebagai bentuk pengakuan atas modus eksistensi bangsa Indonesia. Selanjutnya, landasan epistemologis filsafat Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Secara epistemologi, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Pancasila sebagai suatu objek pengetahuan pada hakikatnya meliputi masalah sumber pengetahuan dan susunan pengetahuan Pancasila. Tentang sumber pengetahuan Pancasila sebagaimana telah dipahami bersama adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia sendiri. Tentang susunan Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan, maka Pancasila memiliki susunan yang bersifat formal dan logis, baik dalam arti susunan sila-sila Pancasila maupun isi arti dari sila-sila Pancasila itu sendiri. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang landasan aksiologis Pancasila. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu aksiologis. Aksiologis merupakan hal yang terkait dengan masalah nilai. Kemudian, istilah aksiologis berasal dari kata Yunani, yaitu axios, yang artinya adalah nilai, manfaat, dan dari kata logos, yang artinya pikiran, ilmu, atau teori. Nilai itu merupakan kualitas yang tidak real, karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri. Ia membutuhkan pengembang untuk berada. Ini diambil dari Frondizi tahun 2001. Kemudian, aksiologis menurut Littlejohn dan Voss adalah cabang filosofi yang berhubungan dengan penelitian tentang nilai-nilai. Lalu, tentang landasan aksiologis Pancasila,
Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengandung berbagai dimensi kehidupan manusia, seperti spiritualitas, kemanusiaan, solidaritas, musyawarah, dan keadilan. Kelima sila tersebut mengandung dimensi nilai yang tidak terukur, sehingga ukuran ilmiah positivistik atas kelima sila tersebut sama halnya dengan mematikan denyut di kehidupan atau memekanisasikan Pancasila. Pancasila justru merupakan sumber nilai yang memberi aspirasi bagi rakyat Indonesia untuk memahami hidup berbangsa dan bernegara secara utuh. Pancasila sebagai sumber nilai bagi bangsa Indonesia seharusnya dikembangkan tidak hanya dalam kehidupan bernegara, tetapi juga dalam bidang akademis sehingga teori ilmiah yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia berorientasi pada nilai-nilai Pancasila tersebut. Lalu, apa sih landasan aksiologis Pancasila? Aksiologis Pancasila mengandung arti apa yang dibahas ada tentang filsafat nilai Pancasila. Landasan aksiologis Pancasila artinya adalah nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Masih membahas tentang landasan aksiologis Pancasila, pada sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Pada sila kemanusiaan, yaitu sila kedua, itu mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Pada sila persatuan, yaitu sila ketiga, mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Pada sila keempat, mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Sedangkan pada sila keadilan, yaitu sila kelima, mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Sebagai manusia yang berpikir dan berfilsafat, maka manusia memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Seperti yang tertera pada gambar di samping ini, gotong royong merupakan budaya masyarakat Indonesia. Hal ini menumbuhkan sikap sukarela, tolong-menolong, kebersamaan, dan kekeluargaan antar sesama anggota masyarakat.